Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang masih berkaitan dengan dunia spiritual gitu ya, yaitu yang berjudul langkah-langkah untuk mengembangkan bakat spiritual kita. Setiap manusia itu dimungkinkan itu mempunyai bakat spiritual di dalam tubuhnya, baik itu yang sudah diasah maupun yang belum diasah. Dan bakat spiritual ini ada yang dimiliki sejak dia lahir dan ada yang dimiliki setelah dia mempunyai berguru atau berguru kepada orang yang lain. Ini yang dinamakan oleh lakon-lakon. Tetapi kalau bakat yang dari lahir, ini adalah bakat bawaan yang orang itu memang paknya itu sudah menjadi spiritualis, atau orang tersebut itu sudah ditakdirkan mempunyai bakat-bakat spiritual dan juga mempunyai kelebihan-kelebihan di dunia spiritual. Nah, bakat-bakat yang ada di dalam tubuh manusia, yang ada di dalam diri kita, itu juga perlu dikembangkan ataupun diasah. Sebelum diasah, ya, kita kembangkan terlebih dahulu bakat-bakat spiritual kita tersebut. Lalu bagaimana cara mengembangkan bakat spiritual? Itu ada beberapa langkah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mengembangkan bakat spiritual yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, yaitu adalah memaafkan diri sendiri. Ini tahap awal untuk mengembangkan bakat spiritual kita. Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadangkala kalau kita emosi, atau kita sedang marah, atau kita sedang dalam kegagalan, itu kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, saat inilah untuk mengembangkan bakat spiritual, panjenengan harus bisa memaafkan panjenengan sendiri. Dari lahir sampai batin kita itu juga harus dimaafkan dengan legowo hati. Bisa atau tidak? Kalau kita memaafkan orang lain itu sangat mudah, sahabat. Tetapi ketika kita memaafkan diri sendiri, ini sangat-sangat sulit. Bahkan kesulitannya ini lebih dari memasukkan benang ke dalam jarum. Gitu ya. Itu langkah yang pertama ya, langkah dasar untuk mengembangkan bakat spiritual di dalam tubuh kita. Lalu kemudian tahapan yang selanjutnya untuk mengembangkan bakat spiritual itu kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Setelah kita memaafkan diri kita sendiri, maka kita harus berdamai dengan kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan pernah menyesali kekurangan kita. Jangan pernah menyesali kelebihan kita. Jangan pernah mengungkit apa yang kita miliki di dalam tubuh kita. Kita itu harus nerimo ing pandum. Kita harus nerimo apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Ini juga menjadi pokok supaya bakat spiritual kita ini bisa berkembang. Karena kebanyakan itu ada yang tidak bisa menerima diri kita sendiri. Banyak itu. Ada yang tidak bisa menerima kekurangan, bahkan menerima sifat-sifat kita. Kita sendiri loh itu. Diri kita sendiri loh itu yang tidak bisa berdamai. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah-langkah yang selanjutnya untuk mengembangkan bakat spiritual kita itu harus mencintai diri sendiri.
Setelah tadi kita memaafkan diri sendiri, kemudian kita berdamai dengan diri sendiri, maka yang tahapan yang ketiga ini adalah mencintai diri sendiri. Kita harus bisa mencintai apa yang ada di dalam diri kita, apa yang menjadi milik di dalam diri kita. Kita harus bisa masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Ya, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Kita harus bisa masuk, harus bisa tahu diri kita sendiri. Maka setelah panjenengan bisa mencintai diri panjenengan sendiri, otomatis bakat spiritual panjenengan itu akan bertambah dengan sendirinya. Energi-energi yang panjenengan tidak tahu, aura-aura yang panjenengan tidak tahu, pasti akan bertambah dengan sendirinya setelah Anda mencintai diri panjenengan sendiri. Tuh. Kemudian langkah-langkah yang selanjutnya untuk mengembangkan bakat spiritual di dalam diri kita, kita itu juga harus mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan. Tidak hanya manusia, tetapi ada hewan, ada tumbuhan, itu juga harus kita cintai. Sudah sering saya katakan ya, bahwa kita itu harus mencintai semua makhluk. Kita itu harus bisa membantu dan juga menolong semua makhluk yang ada di sekitar kita. Baik itu tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Kita harus mencintai, kita harus mempunyai rasa empati kepada semua makhluk. Itu juga bisa mengembangkan bakat spiritual yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian langkah-langkah untuk mengembangkan bakat spiritual yang selanjutnya yaitu bersedekah. Ini termasuk langkah yang paling penting, yaitu bersedekah. Maka kebiasaan orang Jawa itu ketika di hari wetonnya itu dia sering mengeluarkan ibaratnya jajanan pasar. Kalau di daerah saya namanya juadah pasar. Itu sering dikeluarkan ketika hari wetonnya. Itu dihajatkan. Itu untuk apa gunanya? Ya untuk menyedekahi tubuh kita. Apapun yang ada di dalam tubuh kita, baik itu nanti ada bakat spiritual, itu akan bertambah dengan sendirinya, akan berkembang dengan sendirinya. Maka ini sangat ditekankan, yaitu bersedekah, memperbanyak sedekah, sahabat. Monggo bagi panjenengan yang ingin bakat spiritualnya berkembang, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah membantu kepada sesama. Apalagi kalau di samping-samping rumah kita atau tetangga-tetangga kita ini ada anak-anak yatim, ya, ada fakir-fakir miskin, silakan dibantu. Itu akan membantu berkembangnya bakat spiritual panjenengan. Percayalah, pasti bakat spiritual panjenengan akan berkembang. Bahkan tidak hanya bakat spiritual, yang ada misteri di dalam tubuh panjenengan pasti akan muncul. Percaya, karena sudah banyak yang buktikan. Gitu loh. Tuh. Kemudian langkah-langkah untuk mengembangkan bakat spiritual yang selanjutnya yaitu bersyukur. Kita harus bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus bisa mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kehidupan kita. Baik itu nikmat di dalam tubuh kita maupun di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam tubuh sama kehidupan beda ya, sahabat. Kalau di dalam tubuh kita yang ada di dalam tubuh, tetapi kalau kehidupan kita itu adalah di sekeliling kita. Nah, langkah-langkah atau jejak-jejak kehidupan kita itu juga harus perlu disyukuri. Jadi kita harus berbanyak bersyukur karena ada kalimat atau ada kata-kata perbanyaklah bersyukur maka nikmat Tuhan akan ditambah. Itu ada gitu ya. Kemudian langkah-langkah untuk mengembangkan bakat spiritual yang selanjutnya yaitu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Harus bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya makna spiritual yang sebenarnya. Tanpa kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tanpa kita ngeneng noroso, itu kita juga tidak bisa mengembangkan bakat spiritual kita. Bakat spiritual maknanya ya ini, mendekatkan diri kepada Tuhan, ikut jalan Tuhan, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tentunya ini juga sesuai kepercayaan masing-masing, sesuai agama yang dianutnya. Kemudian langkah-langkah untuk mengembangkan bakat spiritual yang selanjutnya adalah berpuasa weton. Berpuasa weton ini juga sangat banyak manfaatnya sahabat. Salah satunya adalah untuk mengembangkan bakat spiritual di dalam tubuh kita, untuk menambah energi di dalam tubuh kita. Kemarin juga kita sudah bahas ya, untuk puasa weton bagi sahabat-sahabat yang belum pernah atau belum melihat video tentang puasa weton atau khasiat-khasiat puasa weton, silahkan panjenengan klik link di atas ini. Itu tentang puasa weton sudah kita jelaskan semua, gitu ya. Kemudian langkah-langkah yang selanjutnya ataupun langkah-langkah terakhir untuk mengembangkan bakat spiritual kita, yaitu adalah bermeditasi atau semedi. Ini tujuannya apa? Ini untuk menenangkan pikiran, untuk mengenal diri kita. Karena apa? Kalau kita sudah semedi, kalau kita sudah bermeditasi, pikiran kita sudah tenang, maka di situ kita bisa masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita bisa tahu diri kita sendiri. Makanya meditasi atau semedi ini juga sangat ditekankan, sangat penting untuk mengembangkan bakat spiritual. Nah, apakah panjenengan itu merasa mempunyai bakat spiritual terpendam yang ada di dalam tubuh panjenengan? Jika memang panjenengan mempunyai bakat spiritual yang ada di dalam tubuh panjenengan, maka lakukan untuk mengembangkan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, gitu ya. Nanti setelah panjenengan sudah melakukan, insya Allah dengan sendirinya bakat spiritual itu akan muncul dan akan memberikan banyak khasiat, banyak manfaat, baik dari diri kita sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.